Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu RP. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan fokus utama pada keamanan data kesehatan. Nah, di DF1 ini, khususnya pada bagian enterprise strategi, fokus utama organisasi itu berada pada aspek ini, client service or stability dengan skor 5. Sedangkan growth itu memperoleh 2, innovation itu 3, dan cost leadership itu 2. Nah, jadi dari hasil yang atas tadi itu menunjukkan domain APO 11 itu 30 dan APO 13 itu 20. Nah, di kedua ini itu tinggi karena memang fokus saya itu ada pada di keamanan data kesehatan. Itu. Lanjut di DF2. Nah, pada Enterprise Goals itu diperoleh beberapa tujuan utama organisasi, yaitu ada EG05 itu ada di skor 5, EG03 itu 4, um, EG06 itu ada 4, 7 ada 4 juga, dan ini EG02 ini juga 4. Nah, ini termasuk tinggi ya Ibu. Nah, sedangkan tujuan lain seperti inovasi dan efisiensi biaya memperoleh skor lebih rendah karena memang bukan fokus utama organisasi. Seperti itu. Selanjutnya ada DF3. Nah, pada bagian ini, risk profile ini, risk scenario strategi, itu menunjukkan bahwa IT expertise, skills, and behavior itu ada di risk rating very high risk. Nah, ini tinggi. Lalu yang kedua yang tinggi itu ada di unauthorized actions. Yang ketiga itu ada logical attacks. Yang keempat ada non-compliance. Yang terakhir itu ada data informasi management. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan dan pengelolaan data itu menjadi risiko terbesar pada organisasi. Nah, kita lihat di domainnya, di APO 013 ini 120. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan apa yang saya bahas, yaitu mengenai keamanan data. Seperti itu. Kita lanjut ke DF4. Nah, pada bagian IT related use, itu terdapat beberapa masalah utama dengan kategori serious issue atau skornya itu yang paling tinggi. Nah, itu yang pertama ada di significant IT related incident, ada juga di service delivery problems, ada juga di regular audit findings or other assignment reports. Nah, itu ada juga di insufficient IT resource, ada juga di gap between business and technical knowledge, ada juga di regular issues with data quality, dan yang terakhir itu ada ignorance of and or non-compliance with privacy regulation. Nah, sedangkan jadi hal itu menunjukkan bahwa permasalahan utama organisasi berada pada aspek keamanan informasi dan kelayakan IT. Nah, di ini yang paling tinggi itu ada di APO 11 dan juga APO 13. Seperti itu. Kita lanjut ke step to summary. Nah, pada bagian step to summary ini tampilkan ringkasan hasil pengisian seluruh desain faktor atau DF1 sampai DF4 tadi yang telah disesuaikan dengan kondisi dinas kesehatan Kota Kediri. Berdasarkan hasil tersebut, organisasi memiliki fokus utama, yaitu ada pada pelayanan publik, yaitu dengan kode EDM03, ada di 100. Nah, ini yang kita bahas tadi, tapi ini nggak tahu ya Bu, yang upload sebelah itu kok kenapa dia malah minus ke situ. Harusnya kan memang ke arah kanan ya. Nah, tapi sebenarnya fokus yang di keamanan data itu ada di APO 13. Nah, ini juga tinggi, ada di 100. Jadi sudah sesuai seperti itu.
Nah, jadi kita lanjut ke DF5. Nah, di DF5 ini merupakan importance of pet landscape. Jadi, um, ini yang high itu kayak isi 80, yang normal itu ada di 20. Nah, skornya itu tetap ya di APO 13 itu ada di 70. Seperti itu. Lanjut ke DF6. Nah, DF6 nih. Jadi pada bagian complaints requirements itu baik itu 70, normal itu 30, dan low itu 0%. Kita lihat di APO 13-nya ini 35, APO 12-nya 70. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa bagian besar aktivitas IT pada dinas kesehatan itu memenuhi regulasi dan standar keamanan yang ketat. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada DF7. Nah, pada role IT itu diperoleh skor di bagian support itu 4, factory 4, turnaround itu 3, dan strategi itu 2. Artinya, teknologi informasi memiliki peran penting juga dalam mendukung pelayanan dan operasional organisasi. Seperti itu. Kita lihat di APO 13 itu 10 10 ya Ibu, karena memang ini membahasnya tuh role IT, sedangkan saya tadi fokusnya itu ada di keamanan data. Seperti itu. Kita lanjut ke DF8. Nah, ini kita lihat ya di outsourcing itu 40%, cloud itu 30%, insourced itu 30%. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan IT masih didominasi secara internal, namun tetap dibantu vendor pada beberapa bagian tertentu. Contohnya ada di posyandu ya Ibu. Jadi posyandu di pengelolaan posyandu di dinas kesehatan itu salah satunya itu masih menggunakan aplikasi yang dibuat oleh vendor, bukan dibuat oleh pihak internal dinas kesehatan. Seperti itu. Lanjut ke DF9. Nah, ini ada importance of IT implementation method. Nah, pada metode implementasi ini diperoleh agile itu sebesar 25%, develop itu 15%, dan tradisional itu 60%. Karena kebanyakan itu belum menggunakan sistem, kalau di internal itu masih di Excel, kalau sejauh yang saya tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa di dinas kesehatan itu masih menggunakan peralatan yang seperti yang saya bilang tadi itu masih menggunakan Excel, dan dokumentasi itu hanya sekedar foto lalu dikolase dikirim ke grup seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada DF10. Nah, ini di first mover itu 10%, follower itu 60%, dan slow adopter itu 30%. Artinya, Dinkes ini lebih memilih menggunakan teknologi yang sudah terbukti aman dan stabil sebelum diterapkan. Jadi memang belum ada, setahu saya tuh belum ada aplikasi yang benar-benar dari dinas kesehatan. Seperti itu. Kita lanjut ke yang terakhir itu ada step 3 summary. Nih, ini pada step 3 summary ini diperoleh hasil prioritas governance dan manajemen objektif berdasarkan analisis COVID-19. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa proses dengan prioritas tertinggi itu ada pada APO 13, APO 12, dan EDME 03. Sebenarnya EDME 03 itu nggak masuk ya Bu. Kita tuh fokusnya ada di APO APO 13 aja. Tapi kenapa ini bisa masuk? Ini juga kurang tahu. Karena masih belajar juga. Nah, jadi hal tersebut itu menunjukkan bahwa aspek keamanan informasi, pengelolaan resiko, dan monitoring menjadi fokus utama pada tata kelola TI pada Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sedangkan beberapa proses lain itu memperoleh skor rendah atau negatif karena memang tidak
menjadi prioritas utama organisasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada ketidaksesuaian. Em, Terima kasih Bu Irba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.